Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Riswanti from Management Class 22B with NPM 224111. On this occasion, I will explain some material and various definition about single data dispersion measure. Okay, what is a single data sitter measure? A single data dispersion measure is a measure that shows how far the data is spread from each further. Some measure of distribution of single data that are commonly accepted as average depression, frequency, and standard deviation. Apart from that, there are also other measures of the spread of single data such as mean depression and quintile depression. This measure of the spread of single data is useful for providing information about how far the observed data is to how far the data is from the average value. Typically, a single data dispersion measure refers to the extent to which two values in a data set are spread or are dispersed. This measure provides information about the variation or heterogeneity of the data. Next, data range is a statistical measure that measures how big the difference is between the smallest value, minimum value, and the largest value, maximum value. In a data set, to calculate the data range, you simply subtract the minimum value from the maximum value. Data range is the difference between the largest value and the smallest value in a data set. To find the range of data, arrange the data set from several to large. Then in the 50, the smallest and largest number is the data set. After that, subtract the smallest number from the largest number to get the data range. Ya, di sini ada rumus dari jangkauan data beserta contohnya. Jadi, rumus dari jangkauan data itu adalah R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Jadi, R itu merupakan suatu jangkauan, sedangkan X maksimum itu adalah data terbesar dan X minimum itu adalah suatu data yang terkecil. Jadi, di sini ada contoh soalnya, tentukan jangkauan data dari 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, 8. Nah, jadi kita menggunakan rumus tadi, rumus jangkauan data, R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Jadi, 10 dikurang 2. Dari mana angka 10 dan dari mana angka 2? Jadi, karena keterangannya X maksimum itu adalah jumlah data yang terbesar, dari data contoh soal di atas, itu yang terbesar adalah 10. Jadi, X maksimum adalah 10. Sedangkan X maksimum itu jadi X minimum itu keterangannya adalah data terkecil. Jadi, data terkecil dari semua data itu adalah angka 2. Jadi, X minimumnya adalah 2. Jadi, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi, jangkauan data tersebut adalah 8. Selanjutnya di sini ada simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Jadi, simpangan kuartil ini merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebesar atau dispersi data dalam suatu kumpulan data. Simpangan kuartil melibatkan perhitungan perbedaan antara kuartil atas maupun kuartil bawah. Nah, dalam suatu distribusi data. Di sini ada rumus dari simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Jadi rumusnya adalah SK sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Jadi SK itu merupakan simpangan dari kuartil, sedangkan Q3 itu kuartil ketiga dan Q1 itu adalah kuartil pertama ataupun kuartil ke-1. Selanjutnya di sini adalah simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata ini dikenal juga sebagai simpangan min atau deviasi min. Itu merupakan ukuran statistika yang mengukur seberapa jauh nilai dari suatu kumpulan data tersebar dari nilai rata-rata min kumpulan data tersebut. Jadi simpangan rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan selisih antara setiap nilai dengan nilai rata-rata, kemudian membagi jumlah tersebut dengan nilai jumlah total nilai. Jadi di sini rumus simpangan rata-rata adalah SR sama dengan jumlah NI sama dengan 1 buka kurang XI dikurang E tutup kurung
dibagi N. Jadi SR itu merupakan simpanan rata-rata, sedangkan X itu data yang ke I, sedangkan X itu rata hitungan, dan N itu banyak jumlah data. Selanjutnya ada simpangan baku. Jadi, simpangan baku ini merupakan nilai ukuran statistik yang mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar bahkan dari nilai-nilai rata-rata lainnya. Nah, simpangan baku memberikan informasi tentang sebaran data bahkan seberapa seragam atau tersebarnya data tersebut. Semakin besar simpangan baku, maka semakin besar variabilitas data tersebut. Sebaliknya, semakin kecil simpangan baku, maka semakin seragam atau rapat data tersebut. Di sini ada contoh rumus dari simpangan baku. Rumus simpangan baku itu ada dua. Pertama itu ada simpangan baku untuk data tunggal, dan kedua ada simpangan baku untuk data tergolong ataupun berkelompok. Jadi pertama kita akan membahas rumus simpangan baku untuk data tunggal. Jadi rumusnya adalah E sama dengan akar jumlah NI dikurangin 1 buka kurung NI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Jadi S itu simpangan baku, sedangkan XI itu data ke I, sedangkan X itu rata hitung, dan N itu jumlah banyak data. Nah, kedua itu ada rumus simpangan baku untuk data bergolong ataupun berkelompok. Jadi rumusnya S akar 2 atau S pangkat 2 sama dengan akar jumlah NI dikurang 1 FI buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi jumlah NI dikurang I 1 FI. Jadi keterangan dari FI ini adalah frekuensi data ke 1. Okay, that's all the material I can convey. If there are words and sentences that are wrong, I apologize. Thank you. See you next time.